Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Cahyaningrum NPM 4137, Rati Pratama NPM 4178, dan Ernawati NPM 4185. Di sini berkesempatan untuk memberikan video langkah-langkah terkait penggunaan Accurate. Untuk langkah yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki akun Accurate, kemudian login dan tampilannya akan seperti ini. Lalu, karena di sini menggunakan modul yang telah dibuat oleh kelompok kami, maka kita akan membuat data usaha baru. Kita klik tanda plus. Kemudian di sini untuk nama usahanya kita isikan Gedas Beauty. Dan bidang usahanya order atau lainnya. Jika sudah, kita klik buat data usaha. Lalu lanjutkan. Nah, di sini kita akan diarahkan menuju database yang sudah kita buat tadi. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan mengisikan untuk kategori usaha. Karena di modul tertera kategori usahanya adalah retail, maka kita cari untuk retail. Kemudian untuk tanggal mulai datanya kita ganti menjadi 31 Desember 2024, mata uangnya tetap Indonesia Rupiah, dan metode biaya persediaannya kita ubah menjadi Vivo. Lalu kita klik selanjutnya. Kemudian selanjutnya lagi. Nah, pada bagian ini kita akan menghilangkan tanda centangnya. Setelah itu selesai. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita tutup saja untuk tab berita. Di sini kita masuk ke menu pengaturan, lalu preferensi. Kita isikan untuk nomor telepon, fax mili, dan juga emailnya disesuaikan dengan yang ada di modul. Ini kita salin saja. Kemudian kita tempelkan ke Accurate-nya. Nah, di sini kita pastikan lagi untuk tanggal mulainya sudah benar 31 Desember 2024. Jika sudah, kita bergeser ke alamat. Kita isikan untuk alamat perusahaannya yaitu Jalan Pik Anti Banjir. Untuk kotanya kita cari DKI Jakarta dan kode posnya 14360. Jika sudah terisi semua, di sini bisa kita simpan. Lalu di sini kita akan mencocokkan terkait kebijakan akuntansinya. Di sini masih sama ke menu pengaturan, lalu preferensi.
Kemudian kita ke fitur untuk perusahaannya. Di sini karena ada informasi bahwa beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan US dollar dalam bertransaksi dengan perusahaan, maka multi mata uangnya kita checklist. Lalu perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN 11%, maka pajaknya sudah kita checklist. Kemudian aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan sudah terchecklist. Selanjutnya kita bergeser ke fitur penjualan. Di sini ada informasi penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Lalu retur penjualan, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman, lalu perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, dan perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Jika semuanya sudah terchecklist, lalu kita akan mengecek bagian fitur pembelian. Ada bagian gudang membuat permintaan barang, lalu bagian accounting membuat PO, kemudian dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Yang terakhir adalah persediaan. Di sini gudang yang dimiliki perusahaan ada 2 atau multi gudang. Lalu bagian gudang harus membuat surat permintaan barang sebelum PO. Yang terakhir, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Jika sudah semuanya, kita simpan. Lalu mata uang. Karena mata uang asing yang akan kita gunakan adalah US dollar, maka di sini kita cari untuk mata uangnya US dollar. Kita pilih, kemudian kita simpan. Jika sudah, kita tutup tab mata uangnya. Lalu di sini kita akan mengimporkan daftar akun atau akun perkiraan. Kita masuk ke menu buku besar, lalu akun perkiraan. Kemudian kita pilih yang tanda hijau, lalu impor data, impor dari Excel. Kemudian kita pilih datanya. Kita akan mengimporkan akun perkiraan. Kita unggah. Lanjutkan. Nah, pada bagian ini kita diwajibkan untuk menceklis bagian lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Jika sudah diceklis, kita klik lanjutkan. Kemudian di sini kita diminta untuk menunggu pengimporan datanya selesai. Apabila seluruh data sudah berhasil diproses, kita bisa tutup tab yang sudah tidak diperlukan. Untuk pengimporan yang kedua adalah pengimporan daftar barang. Sebelum kita melakukan pengimporan daftar barang, di sini kita harus memasukkan untuk kategori barang dan juga kategori gudangnya. Karena di sini ada beberapa kategori barang, kita akan melakukan penginputannya pada menu persediaan, lalu kategori barang. Nah, di sini kita inputkan satu persatu barang yang akan kita gunakan untuk transaksi. Ada sabun, scrub, body serum, dan yang terakhir massage. Lalu simpan.
Apabila sudah memasukkan untuk kategori barangnya, di sini kita akan menginputkan terkait gudangnya. Kita ke menu persediaan, lalu kita pilih gudang. Karena di sini ada 2 gudang, maka kita masukkan satu persatu. Yang pertama ada gudang depan. Kita klik di sembarang tempat, lalu kita simpan. Yang kedua adalah gudang belakang. Setelah itu di sini kita akan mengimpor barang dan jasanya. Kita klik import data. Langkahnya masih sama seperti pengimporan akun perkiraan tadi. Kita pilih filenya, kemudian kita unggah dan klik lanjutkan. Jangan lupa untuk melakukan checklist. Kemudian kita klik lanjutkan dan kita tunggu untuk pengimporan datanya. Jika sudah, kita tutup. Pengimporan yang ketiga adalah pengimporan daftar barang. Langsung saja kita impor. Kita pilih filenya. Klik lanjutkan dan pastikan kita sudah menceklis, lalu lanjutkan dan kita tunggu. Kemudian di sini kita akan melakukan impor pemasok. Langkah-langkahnya juga masih sama seperti pengimporan data yang sebelumnya. Bisa dilihat saja. Nah, yang terakhir di sini kita akan mengimpor aset tetap. Akan tetapi sebelum itu di sini kita juga harus melakukan input untuk kategori aset tetapnya. Di sini kita masuk ke menu aset tetap. Kemudian kita pilih kategori aset. Kita inputkan karena di sini ada beberapa, yaitu tanah, gedung, peralatan, dan juga kendaraan. Kita inputkan satu persatu. Kita klik di sembarang tempat lalu simpan. Lakukan hal berulang sampai dengan kategori aset yang terakhir. Jika sudah, maka di sini kita bisa langsung mengimpor untuk data aset tetapnya. Kita masuk ke aset tetap, lalu aset tetap lagi, dan daftar hijau. Kemudian impor. Kita pilih filenya. Kemudian kita unggah dan lanjutkan. Karena di sini tidak ada menu checklist, maka kita bisa langsung klik lanjutkan dan kita tunggu untuk pengimporan datanya. Jika sudah, kita tutup untuk tab yang tidak kita gunakan. Nah, di sini kita sudah bisa untuk melakukan input transaksi bulan Januari. Untuk yang pertama, kita akan melakukan input fitur pembelian terlebih dahulu. Di sini, pada tanggal 2 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Untuk nama barang, kuantitas, dan informasi lainnya sudah tertera di modul. Kita langsung inputkan saja. Di sini kita masuk ke menu persediaan, lalu permintaan barang. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 2 Januari 2025. Tipenya, karena dalam modul adalah mengajukan permintaan pembelian barang, maka tipenya adalah beli barang. Kemudian kita cari untuk barangnya. Yang pertama ada sabun sirih impor. Nah, karena di bagian ini ada nama
tanggal dimintanya, maka kita isikan sesuai dengan modul, yaitu 3 Januari 2025 dengan kuantitasnya sebanyak 40 pieces. Kita klik lanjutkan. Kemudian kita cari untuk barang yang kedua adalah sabun Sakura Wonju. Tanggal dimintanya masih sama, 3 Januari 2025 dengan kuantitas 35 pieces. Barang yang terakhir yaitu scrub organic strawberry. Sini tanggal dimintanya masih sama, kemudian untuk kuantitasnya adalah 35 pieces. Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, di sini kita cek untuk menu info lainnya apakah ada informasi-informasi yang harus kita isikan atau tidak. Karena tidak ada, di sini kita bisa langsung untuk simpan. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Lalu untuk pemasoknya kita pilih PT Globum. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 3 Januari 2025. Untuk barangnya kita cari, ada sabun Sakura Wonju, kuantitasnya 35 pieces, dengan harga per piecesnya adalah 15.000. Kemudian untuk mengetahui totalnya, kita bisa klik, maka akan muncul untuk total harganya, lalu klik lanjutkan, dan kita cek lagi untuk menu informasi lainnya. Karena di sini diwajibkan untuk mengisi alamat, maka kita isikan untuk alamatnya, dan untuk biaya lainnya tidak perlu, kemudian kita bisa simpan. Lalu pesanan kepada PT Cantik Natur E, di sini ada 2 barang. Langkahnya masih sama, pemasoknya kita pilih untuk PT Cantik Natur E, tanggal 3 Januari. Lalu barangnya ada scrub organic strawberry. Sebanyak 40 pieces dengan harga per piecesnya adalah 30.000. Jika sudah, bisa kita lanjutkan. Barang yang kedua adalah sabun sirih impor. Langkahnya masih sama, dengan kuantitasnya 35 dan harganya 15.000 per pieces. Lalu di sini ada informasi tanggal diharapkan dapat diterimanya adalah tanggal 4 Januari 2025. Kita bisa klik untuk menu informasi lainnya. Kemudian informasi pengirimannya kita ubah tanggalnya menjadi 4 Januari 2025. Alamatnya juga diisikan. Kemudian kita simpan. Nah, karena pada pemesanan PT Globum yang sebelumnya belum kita isikan untuk tanggal pengirimannya, kita bisa cek di sini di daftar hijau. Kemudian kita pilih yang pemasoknya PT Globum, ke informasi lainnya. Lalu pengirimannya kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 4 Januari 2025. Jika sudah, kita simpan. Lalu untuk transaksi tanggal 4 Januari, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Globum pada tanggal 3 Januari. Barang yang dikirimkan adalah sabun Sakura Wonju dengan nomor surat jalan 1919 dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Di sini kita masuk ke menu pembelian, lalu ke penerimaan barang. Diterima dari pemasoknya adalah PT Globum. Tanggalnya tanggal 4 Januari 2025 dengan nomor terima atau nomor surat jalannya yaitu 1919. Nah, pada menu ini kita bisa klik ambil
dari pesanan, kemudian kita cari dengan kaca pembesar. Di sini ada pesanan atau PO yang sudah kita buat pada tanggal 3 Januari tersebut. Kemudian kita pilih, pastikan nama barangnya sudah sesuai dengan yang ada di modul. Lalu klik lanjutkan. Kemudian untuk informasi lainnya, karena ada informasi bahwa barang tersebut diterima dari gudang depan, maka di sini kita bisa ubah gudangnya. Kita klik, kemudian kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Lalu lanjutkan. Karena pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, di sini kita masuk ke menu informasi lainnya. Untuk informasi pengirimannya, pengirimnya kita isikan mobil box, lalu kita simpan mobil box sebagai data baru. Jika sudah, bisa langsung kita simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 5, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Cantik Natur E pada tanggal 3 Januari. Untuk detailnya bisa dilihat di modul. Dan untuk informasi tambahannya, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor faktur yang sudah tertera di modul. Jadi kita bisa masuk ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Untuk memasuknya kita cari PT Cantik Natur E tanggal 5 Januari 2025. Lalu di sini kita pilih ambil, kemudian kita ambil dari pembelian. Kemudian kita klik lanjut. Dan untuk informasi lainnya, di sini pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Kita bisa isikan pada menu informasi lainnya. Lalu untuk nomor fakturnya kita isikan, kita bisa salin saja dari modul. Kemudian kita tempel. Alamatnya juga kita berikan. Kita ke menu jika keseluruhan transaksi pada tanggal 5 Januari sudah kita inputkan, maka di sini karena ada keterangan barang dimasukkan ke gudang depan, untuk mengubah keseluruhan barangnya, kita bisa pencet menu yang ada di sebelah tanda cari atau pilih barang dan klik ubah gudang. Kemudian kita cari gudangnya gudang depan dan pastikan jenis perubahannya sudah ubah semua gudang. Jika sudah, bisa kita simpan. Tanggal 6 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada PT Cantik Natur E untuk nomor faktur INV TL-10. Pembayaran ini dilakukan dengan cek bank Danamon IDR dengan nomor RT1515 dan jatuh temponya adalah 15 Januari 2025. Untuk transaksi ini kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Pembayarannya kita pilih untuk PT Cantik Natur E. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 6 Januari 2025. Kita pilih banknya adalah Bank Danamon IDR. Kemudian kita pilih ambil untuk. Nah, jika sudah, kita bisa klik lanjut. Lalu kita ke informasi lainnya. Untuk metode bayarnya kita ubah menjadi cek atau giro. Nomor ceknya kita isikan RT1515. Dan tanggal jatuh tempo ceknya adalah 15 Januari 2025. Di sini kita bisa refresh untuk nilai pembayarannya sebesar 20 juta.
Jika sudah, kita simpan. Lalu kita tutup untuk tab pembayaran pembelian. Kita lanjutkan untuk tanggal 7 Januari, perusahaan menerima tagihan dari PT Globum atas penerimaan barang tanggal 4 Januari. Dengan nomor fakturnya sudah tertera. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Amanda Express. Namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar 350.000. Nantinya, biaya ongkos ini akan menambah harga pokok pembelian dan akan dibayarkan ke Amanda Express. Sebelumnya, kita harus membuat vendor baru di sini yaitu vendor Amanda Express. Selanjutnya kita ke menu pembelian, lalu klik pemasok. Lalu kita isi nama pemasoknya yaitu Amanda Express. Lalu pilih tipenya yaitu perusahaan. Lalu kita simpan. Lalu kita close pemasoknya. Selanjutnya kita ke pembelian lagi, lalu ke pemasok, lalu ke faktur pembelian. Lalu pemasoknya kita isi yaitu PT Globum, tanggalnya 7 Januari 2025. Lalu kita ambil, lalu ke penerimaan, lalu kita ke kaca pembesar, kita pilih yang paling atas, lalu kita lanjut. Setelah itu kita ke informasi lainnya dengan nomor faktur yang sudah tertera, kita salin, lalu tempel, lalu alamatnya kita isi, lalu ke uang muka, kita cari beban angkut, kita klik dengan jumlah yaitu alokasi ke barang ya, lalu kita tagih ke pemasok Armada Express, lalu dengan nominal 350. Lalu kita lanjut. Selanjutnya transaksi pada 8 Januari 2025. Kita ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya yaitu CV Nature. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2025. Lalu kita ambil ke faktur penerima pembelian, lalu kita ke kaca besar, lalu lanjut. Kita ubah jadi 275.000, lalu kita lanjut. Lalu kita ke informasi lainnya. Dengan nomor faktur yang sudah tertera. Alamatnya wajib diisi. Lalu tanggal pengirimannya tanggal 8 Januari 2025. Lalu kita simpan. Lanjut untuk transaksi tanggal 9, perusahaan melakukan deposit kepada Star Beauty Paint sebesar 2 juta, termasuk pajak dengan nomor fakturnya, dan pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan Bank Permata US Dollar
Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Sini kita bisa masuk ke pembelian, lalu uang muka pembelian. Pemasoknya kita isikan Star Beauty Paint tanggal 9 Januari 2025. Untuk uang mukanya kita bisa isi 2 juta rupiah. Dan total termasuk pajak. Kita ke informasi lainnya, nomor fakturnya kita isikan sesuai dengan yang ada di modul. Jika sudah, kita di sini bisa langsung proses untuk pembayarannya. Untuk banknya, di sini kita pilih Bank Permata US Dollar. Tanggal bayarnya kita ganti menjadi 9 Januari 2025. Kemudian banknya adalah Permata US Dollar. Karena pada pemasok ini Star Beauty Paint masih menggunakan mata uang asing atau US dollar, maka di sini akan secara otomatis mengubah mata uang dari rupiah menjadi US dollar. Lalu kita bisa refresh untuk nilai pembayarannya. Untuk keterangannya bisa kita isikan pembayaran uang muka. Metode bayarnya kita ubah menjadi transfer bank. Kita kembali ke menu utama. Jika sudah tidak ada informasi yang harus kita isi, bisa langsung kita simpan. Pada tanggal 10, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada Star Beauty Paint dengan detailnya ada di modul. Di sini kita masuk ke menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Pemasoknya kita cari Star Beauty Paint, tanggalnya diubah menjadi 10 Januari. Lalu kita cari untuk barangnya ada scrub lidah buaya sebanyak 65 pieces dan harga per piecesnya adalah 35.000. Lalu kita klik lanjut ke informasi lainnya. Untuk alamatnya bisa diisikan. Tidak ada biaya lainnya yang harus kita isi. Nah, karena pada transaksi tanggal 10 Januari yang pertama dengan yang kedua, ini masih satu jalan atau masih berhubungan. Untuk proses faktur, di sini kita akan diarahkan untuk ke menu faktur pembelian. Kita klik untuk barangnya dan kita ubah dari gudang belakang menjadi gudang depan, lalu klik lanjutkan. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 10 Januari. Jika sudah kita ke informasi lainnya, di sini kita isikan untuk fakturnya.
Lalu kita ke menu uang muka. Di sini kita ambil dari uang muka, maka sudah ada uang. Lalu kita lanjut. Lalu setelah itu kita simpan. Lalu pada tanggal 10 Januari kita ke menu pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Masuknya Star Beauty Paint tanggal 10 Januari 2025. Kita cari barangnya, yaitu scrub lidah buaya 65 pieces dengan harga satuan 35.000. Lalu kita lanjut ke informasi lainnya. Alamatnya wajib diisi. Lalu kita proses faktur. Setelah itu kita akan ke halaman faktur pembelian. Lalu kita ubah gudang, yaitu depan. Tanggalnya kita ubah 10 Januari 2025. Ke informasi lainnya, nomor fakturnya kita isi, yaitu faktur Januari 11 Jan strip 101. Lalu kita ambil penerima uang muka. Lalu kita lanjut. Dengan total 250 dengan BBN 250. Lalu kita simpan. Pada transaksi selanjutnya kita akan masuk ke filter penjualan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anissa Cahyaningrum. Kemudian kita memasuki ke transaksi yang tanggal 5, di mana tanggal 5 ini merupakan transaksi penjualan. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada si Vinetur dengan rincian harga sebagai berikut. Karena di sini tertulis penawaran penjualan, maka kita masuk ke fitur penjualan. Kemudian kita masuk ke penawaran penjualan. Nah, kita cari pelanggannya, yaitu si Vinetur. Tanggalnya kita masukin tanggal 5. 2025. Kemudian kita cari barang, ada sabun Sakura Wonju dengan kuantitas 30. Harganya 25, sudah sesuai. Kemudian kita cari lagi scrub lidah buaya. Kuantitasnya kita isikan juga 25. Body serum Glow Sakura 10. Kemudian sabun sirih impor ini 50. Nah, kalau sudah, kita langsung simpan saja. Untuk transaksi yang tanggal 5 berarti kita sudah selesai, yaitu penawaran penjualan. Kemudian kita masuk ke transaksi yang tanggal 6. Kita masuk ke dimana tanggal 6 itu perusahaan melunasi yang tanggal ini yang penjualan. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari si Venetur dengan PO 0078 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 5. Kemudian si Venetur ini memberikan uang muka sebesar 2 juta. Maka kita masuk ke fitur penjualan
Kemudian kita masuk ke pesanan penjualan. Dipesan dari si Vinetur. Tanggalnya kita isikan tanggal 6, 2025. Lalu kita ambil, karena tadi kan sudah kita cari di penawaran. Kemudian pada transaksi ini menerima pesanan atas penjualan dari penawaran penjualan tanggal 5. Maka kita ambil penawaran ini ya. Kemudian terdapat uang muka ini. Atas penjualan ini, si Vinetur memberikan uang muka sebesar 2 juta. Maka kita proses uang muka. Kita besarkan dulu. Nah, uang mukanya kita isikan sebesar 2 juta. Tidak ada keterangannya. Ini untuk tanggalnya kita isikan tanggal 6. Tanggal 6, kemudian kita proses pembayaran. Kita masuk lagi ke data yang tadi kita lihat bahwa si Vinetur memberikan uang muka dengan transfer ke rekening Danamon IDR. Kita besarkan lagi. Ini tidak kelihatan ya, mungkin seperti ini saja. Nilai pembayarannya, ini kita pilih banknya dari Danamon IDR. Tanggalnya kita isikan tanggal 6. Nilai pembayarannya kita reverse. Transfer, maka kita ke informasi lainnya, kita ubah metodenya menjadi transfer bank. Kalau udah, langsung kita simpan. Nah, berarti untuk transaksi tanggal 6 kita sudah selesai dengan menginputkan uang muka sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 7, perusahaan mengirimkan barang kepada si Vinetur. Maka, karena ini transaksi pengiriman, kita masuk ke penjualan, kemudian kita masuk ke pengiriman pesanan. Nah, kita kirim ke CV Netur. Pada CV Netur ya ini. Tanggalnya kita isikan tanggal 7. Untuk pengirimannya menggunakan mobil ekspres. Langsung kita simpan sebagai data baru. Jadi ini kita mengambil dari pesanan. Karena di soalnya mengirimkan barang kepada si Vinetur atas pesanan penjualan pada tanggal 6 Januari 2025. Sana. Kemudian kita cari yang tanggal 6. Nah, ini tanggal 6 ya. Yaitu Sakura Wonju, scrub lidah buaya, body serum, dan sabun sirih impor. Kemudian di sini ada keterangan bahwa sabun Sakura Wonju, scrub lidah buaya, dan body serum itu dikeluarkan dari gudang depan, sisanya dari gudang belakang. Maka yang sisa itu, nah kita lanjutkan lagi. Tadi saya ubah layoutnya biar lebih jelas. Sabun yang dari gudang belakang itu berarti sisa dari ini ya. Sabun Sakura Wonju. Ini sabun Sakura Wonju itu dari gudang depan. Kita bisa pakai ubah gudang ini. Ubah semua gudang. Kita taruh di depan semua dulu. Nah, kemudian yang lainnya kan tadi sabun Sakura Wonju, lidah buaya, sama serum. Terus sisanya sabun sirih. Sabun sirih itu berarti dari belakang. Nah, kalau udah,
Langsung kita simpan. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 8, di mana perusahaan melakukan penagihan pada si Vinetur atas pengiriman pesanan pada tanggal 7 Januari. Maka kita masuk ke fitur penjualan, kemudian ke faktur penjualan karena ini merupakan penagihan. Faktur penjualan, kemudian pelanggannya si Vinetur, tanggalnya tanggal 8. Setelah kita isikan tanggal, berarti kita ambil dari pengiriman. Karena barusan kita menyiapkan pengiriman barang. Dengan nomor PO ini kita lanjut. Kemudian ini informasinya udah sesuai ya, menggunakan mobil ekspres. Tidak ada biaya lainnya juga. DP-nya sebesar 2 juta yang sudah dibayarkan. Nah, langsung saja kita simpan. Untuk transaksi tanggal 8 kita sudah selesai. Kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 11 ya. Penjualan secara tunai. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 11, di mana penjualan secara tunai kepada pelanggan umum. Maka kita masuk ke penjualan, masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, kita cari pelanggan umum, tanggalnya kita isikan tanggal 11 bulan 1 2025. Kemudian kita cari barang, yaitu sabun sirih impor. Sabun sirih impor ya. Dengan kuantitas 10. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Maka kita isikan ini dari gudang depan. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada keterangan bahwa biaya angkut dimasukkan ke dalam akun pendapatan lain-lain. Maka kita masuk ke biaya lainnya. Kita cari akun pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Kemudian kita isikan sejumlah 10.000. Nah, ini tidak ada. Informasi lainnya juga kita abaikan dulu. Nah, karena ini pembelian secara tunai, maka kita langsung proses dengan pembayaran. Nah, untuk banknya menggunakan Bank Danamon IDR. Nah, kemudian setelah kita masukkan banknya, tanggalnya kita atur yaitu tanggal 11 2025. Nilai pembayarannya kita refresh. Ke informasinya kita ubah menjadi transfer bank. Kalau sudah, langsung kita simpan. Nah, untuk transaksi tanggal 11 sudah selesai. Kita masuk ke transaksi tanggal 12, di mana perusahaan menerima penjualan dari dari PT Vikasi Seal dengan detail barang sebagai berikut. Maka kita masuk. Oh, kemudian kita lihat dulu
Sebelum kita memasukkan transaksinya, kita lihat dulu atas penjualan tersebut, pelanggan harus melakukan pembayaran melalui transfer ke bank Danamon IDR, kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 13 Januari. Jadi di transaksi ini, PT Vika Sisil ini harus membayarkan uangnya terlebih dahulu, baru kita akan mengirimkan barang tersebut. Maka kita harus mengaktifkan yaitu fitur kita mengaktifkan fitur faktur di muka mendahului penjualan. Kita masuk ke pengaturan, reference, kemudian fitur, kita masuk ke bagian penjualan, kita centang yang ini faktur di muka mendahului pengiriman. Kemudian kita simpan. Nah, setelah fitur tersebut sudah aktif, baru kita akan masuk ke transaksinya. Kita masuk ke penjualan, kemudian faktur penjualan, pelanggannya PT Vika Sisil, tanggalnya kita isikan tanggal 12, 2025. Kita cari barangnya, sabun Sakura Wonju, sebesar 40 pieces. Kemudian scrub lidah buaya, 40 juga. Kemudian body serum, 20. Scrub organik strawberry sebesar 60. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke informasi lainnya, kita centang bagian faktur di muka mendahului pengiriman. Nah, setelah itu kita ke informasi pengiriman. Dikirim, barang baru dikirim pada tanggal 13, maka di sini kita isikan tanggal 13. 2025. Tidak ada informasi lainnya, karena ini harus membayar dahulu, maka kita masuk ke proses pembayaran. Nah, banknya menggunakan Danamon IDR. Tanggalnya kita isikan tanggal 12. Kita refresh ya nilai pembayarannya. Metodenya kita ubah menjadi transfer. Nah, setelah itu kita simpan. Kemudian masuk ke transaksi tanggal 13, di mana perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 12. Maka kita masuk ke penjualan, ke pengiriman pesanan, atau pengiriman barang ya. Kita masuk ke PT Vika Sisil, penjualan tunai. Nah, tanggalnya kita isikan tanggal 13. Pengirimannya menggunakan mobil ekspres. Kita ambil dari faktur di muka. Kita cari yang tanggal 12. Ini tanggal 12 ya. Nah, sebesar kita samakan dulu di tanggal 12, yaitu Wonju Scrub Body Serum sama sabun organik strawberry. Kita lanjut. Kemudian di sini ada keterangan bahwa barang dikeluarkan dari gudang depan, maka kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Untuk ininya tidak ada ya, langsung kita simpan. Tanggal 13 sudah, kita masuk ke tanggal 14.
di mana perusahaan menerima retur dari PT Vika Sisil atas faktur tanggal 12 Januari 2025. Kita masuk ke penjualan, kemudian ke fitur retur penjualan. Pelanggannya dari PT Vika Sisil. Untuk tanggalnya tanggal 14. Nah, kemudian kita cari fakturnya. Nah, atas tanggal Nah, kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 14, di mana perusahaan menerima retur dari PT Vika Sisil atas faktur tanggal 12 Januari 2025. Maka kita masuk ke penjualan, kemudian retur penjualan, kita masukkan pelanggannya Vika Sisil, tanggalnya kita isikan tanggal 14 2025, retur dari faktur, kemudian kita cari yang diretur itu ada scrap organik. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 14, di mana perusahaan menerima retur dari CV Netur atas faktur tanggal 8 Januari 2025. Maka kita masuk ke penjualan, retur penjualan, kemudian kita isikan nama pelanggannya CV Netur untuk tanggalnya 14 Januari 2025, fakturnya yang tanggal 8, yaitu tanggal 8 bulan 1 2025. Kemudian kita ambil. Nah, yang diretur itu cuman body serum glow sakura sama lidah buaya. Maka ini kita besarin dulu. Kita ambil. Nah, cuman body serum sakura sama lidah buaya. Maka ini kita hilangkan centangnya. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk ini kan cuma 2 pieces. Yang lidah buaya itu cuma 1 pieces yang diretur. Untuk yang ini sebanyak 2 pieces. 2 botol. Kita lanjut, kemudian ke informasi lainnya bahwa barang dikembalikan. Nah, ini sudah, ini tidak ada, maka langsung kita simpan. Nah, untuk transaksi tanggal 14 sudah selesai, kita masuk ke transaksi tanggal 15, di mana perusahaan menerima pelunasan dari PT Vika Sisil atas faktur atau invoice nomor 9786. Maka kita masuk ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan, kemudian diterima dari PT Vika Sisil, banknya Bank Danamon, tanggal bayarnya kita masukkan tanggal 15 Januari 2025, kemudian kita ambil Nah, kita masuk ke transaksi tanggal 15, di mana tanggal 15 ini perusahaan menerima pelunasan dari PT Netur atas faktur tanggal 8. Maka kita masuk ke penjualan, penerimaan penjualan, diterima dari CV Netur, banknya Bank Danamon, kita ambil atas tanggal 8, berarti tanggal 8 bulan 1 2025. Ini kita besarin dulu biar kelihatan. Ambil yang kita checklist yang tanggal 8, kemudian lanjut. Untuk informasi lainnya, ini menggunakan cek giro. Kemudian kita refresh. Nah, setelah itu kita refresh dengan totalnya ini karena tadi sudah dibayar dengan uang muka 2 juta. Untuk tanggal bayarnya kita tanggal 15 bulan 1 2025. Kemudian ke informasi lainnya, di mana tanggalnya itu kita isikan tanggal 30 Januari
30/1/2025. Metodenya menggunakan cek giro ya, dengan nomor giro CG 130/125. Nah, setelah itu kita simpan. Untuk transaksi tanggal 15 sudah selesai. Nah, kita masuk ke transaksi tanggal 17. Di transaksi tanggal 17 ini, untuk meningkatkan penjualan perusahaan, memperkerjakan sales woman yaitu Devina Karamoy dengan komisi penjualan 2% untuk penjualan 100.000 sampai dengan 500. Maka kita membuat karyawannya dulu ke perusahaan, kemudian karyawan. Untuk nama sapaannya ibu, kita isikan namanya. Tanggal masuknya kita isikan tanggal 17. Posisi atau jabatannya sebagai sales woman atau sales penjualan. Emailnya tidak usah kita isikan, tidak apa-apa. Sebagai penjual, kita centang ya. Kalau udah, alamatnya juga gak usah kita isikan, tidak apa-apa. Langsung kita simpan. Setelah itu, kita masuk ke penjualan, kemudian sales penjualan, atau komisi penjualan. Nah, setelah masuk ke komisi penjualan, kita isikan bahwa ini komisi berlakunya itu tidak usah kita isikan. Tenaga penjual. Kemudian kita isikan ini nilai penjualan antara 100.000 sampai dengan 500.000. Nah, untuk persentasenya kita isikan dengan 2%. Kalau udah langsung kita simpan. Nah, kemudian kita masuk ke komisi penjualan, di mana ini tuh komisi berlakunya itu periode tertentu. Selamanya, nama perhitungannya komisi penjualan tenaga tertentu, yaitu Devina Karamoy. Untuk dengan syarat perhitungannya nilai jual antara 100.000 sampai dengan 500.000. Nah, persentasenya kita isikan 2%. Kemudian kita simpan. Nah, berarti untuk komisi ini sudah selesai. Nah, kita masuk ke transaksi tanggal 18. Di mana Devina Karamo ini berhasil menjual secara tunai kepada toko kosmetik yaitu Scarlett. Maka kita masuk ke penjualan. Kemudian faktur penjualan. Kita cari pelanggannya. Toko kosmetik Scarlett. Kita isikan tanggalnya tanggal 18. Kemudian kita cari barangnya. Sabun Sakura Wonju sebesar 20. Nah, kita isikan di bagian ini bahwa ada saleswoman-nya. Kemudian scrub lidah buaya sebesar 15. Body serum Sakura 20. Kemudian scrub organik strawberry
Kita pakai yang gudang belakang sebesar 60. Kemudian sabun sirih impor sebesar 45. Nah, di sini toko kosmetik ini mendapat diskon sebesar 2%. Maka kita pencetkan diskon ini 2%. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kita ke informasi lainnya. Ini bukan faktur yang di muka. Berarti tidak ada yang perlu kita isikan. Maka kita langsung ke proses pembayaran. Masih loading. Kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 18, di mana ini ada penjualan. Menjual secara tunai, maka kita masuk ke faktur penjualan. Nah, untuk pelanggannya ini kita isikan ke kosmetik Scarlett. Tanggalnya kita isikan tanggal 18 bulan 1 2025. Benar. Kita cari barangnya. Sabun Sakura Bonju sebesar 20. Kita cari penjualnya, di mana penjualnya itu Devina Karamoy. Kemudian scrub lidah buaya sebesar 15. Kemudian body serum sebesar 20. Kemudian scrub organic strawberry 60. Kita ambil dari gudang belakang karena di depan tidak ada stoknya. Kemudian kita ke sabun sirih impor sebesar 45 dari gudang. Nah, karena di sini ada keterangan bahwa kemudian atas penjualan toko kosmetik Scarlett mendapatkan diskon 1%. Selanjutnya kita masuk pada filter persediaan aset tetap, kas, bank, dan jurnal. Pada tanggal 21, PT Kedas Beauty mengadakan paket glowing. Yang langkah pertama kita ke menu persediaan, lalu barang dan jasa. Lalu nama barang kita isi paket glowing. Kategori umum persediaannya adalah grup. Lalu satuannya paket. Lalu ke penjualan atau pembelian kita masukkan harga satuannya yaitu 135.000 dengan BPN 11%. Lalu kita ke rincian grup, kita masukkan yaitu sabun Sakura Bonju 1 pieces. Lanjut, lalu kita ke scrub lidah buaya 1 pieces. Lalu masukkan body serum Glow Sakura 1 pieces. Lalu kita simpan. Selanjutnya pada transaksi tanggal 22 kita ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Kita isi yaitu
CV Nature tanggalnya tanggal 22 Januari 2025. Lalu kita cari barangnya, yaitu paket glowing dengan kuantitas 45 paket. Lalu kita lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, karena tidak ada yang diisi, lalu kita simpan saja. Selanjutnya, transaksi tanggal 23 Januari 2023. Kita masuk ke menu buku besar, lalu akun perkiraan. Tipe akunnya yaitu beban dengan kode perkiraan 6105. Namanya beban barang rusak. Lalu kita simpan. Setelah itu kita ke pengaturan, lalu preferensi. Kita ke akun perkiraan, lalu ke persediaan. Lalu akun penyesuaiannya kita tambah, yaitu beban barang rusak. Lalu kita simpan. Setelah itu kita ke menu. Setelah itu pada transaksi tanggal 25 kita ke menu penjualan, lalu faktur penjualan, faktur pembelian, lalu pemasoknya yaitu pemasok umum tanggal 25 Januari 2025. Lalu kita cari barang. Kita ke kas dan bank, lalu pembayaran. Kasnya yaitu Danomon IDR tanggal 25 Januari 2025. Lalu kita cari akun perkiraannya, yaitu transaksi aktiva tetap. Dengan harga 8.400.000. Lalu lanjut. Informasi lainnya dengan catatan, yaitu pembayaran aset tetap. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke aset tetap, lalu aset tetap dengan namanya yaitu AC Panasonic dengan tanggal beli yaitu 25 Januari 2025. Tanggal pakai yaitu 25 Januari 2025. Metode penjualan yaitu metode garis lurus. Dengan akun asetnya yaitu peralatan.
akun akumulasinya kita pilih akumulasi penyusutan peralatan. Dan akun beban penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan. Lalu dengan umur aset yaitu 4 tahun dengan nilai sisa 0 rupiah atau tidak ada. Selanjutnya kita ke informasi lainnya, kita pilih kategori aset yaitu peralatan, lokasi aset tidak ada, lalu ke uang muka, kita cari pilih akun penyusutannya yaitu transaksi aktiva tetap dengan harga 8.400.000. Lalu kita lanjut. Setelah itu kita langsung saja simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya, kita ke buku besar lalu jurnal umum. Tanggalnya tanggal 26 Januari 2025. Lalu cari akun perkiraannya yaitu transaksi aktiva tetap dengan total yaitu dengan nilai yaitu maaf untuk nilai belum diketik yaitu satu unitnya yaitu 12 juta, berarti totalnya 24 juta. Kita isi di debit, lalu kita cari yaitu hutang. Di debit sebesar 24 juta juga. Setelah itu ke informasi lainnya, karena tidak ada yang diisi, lalu informasi lainnya kita isi yaitu hutang bank untuk pembelian aset tetap. Setelah itu kita simpan. Lalu kita ke aset tetap, lalu aset tetap lagi dengan nama yaitu laptop Samsung. Tanggal yaitu tanggal 26 Januari 2025. Tanggal pakai yaitu 26 Januari 2025. Metode garis lurus. Akun asetnya yaitu peralatan. Akun akumulasinya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Lalu akun bebannya yaitu beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya yaitu 2, umur asetnya yaitu 4 tahun, tidak ada nilai rasio. Lalu kita ke informasi lainnya, kategori aset yaitu peralatan, lokasi aset tidak ada, lalu uang muka kita pilih yaitu akun perkiraannya yaitu transaksi aktiva tetap, totalnya 24 juta. Lalu kita lanjut. Setelah itu kita simpan. Pada transaksi selanjutnya, yaitu perusahaan menjual 1 unit laptop Samsung dengan harga jual yaitu 4.250.000. Kita ke menu buku besar, akun perkiraan. Lalu kita pilih yaitu beban lainnya dengan kode perkiraan yaitu bisa kita tentukan sendiri dengan nama yaitu
rugi atau laba penyusutan aset tetap. Selanjutnya kita simpan, kita close. Selanjutnya kita masuk ke menu aset tetap, lalu deposit aset tetap. Kita cari namanya yaitu laptop Samsung. Dengan kuantitas 1, karena yang rusak 1, lalu akun laba ruginya yaitu rugi atau laba penyusutan aset tetap. Dengan lokasi aset yaitu kantor pusat, lalu aset dijual Z dengan harga Rp4.250.000. Akun penjualannya yaitu Damonon IDR, lalu kita ubah tanggal yaitu tanggal 27 Januari 2025. Kita simpan. Lalu kita ke transaksi berikutnya, tanggal 31 Januari. Kita ke menu kas dan bank, lalu ke penerimaan. Kas dan banknya yaitu Danomon IDR. Danamon DR tanggal 31 Januari 2025. Lalu kita cari akun perkiraannya yaitu pendapatan lain-lain dengan harga 150.000. Lalu konfirmasi lainnya tidak ada yang diisi. Dengan catatan diisi dengan pencatatan yaitu pencatatan bunga bank, lalu kita simpan. Selanjutnya tanggal 31 Januari lagi pencatatan biaya listrik dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan Danomon IDR. Kita ke kas dan bank lagi, lalu pembayaran. Kita pilih kas dan banknya yaitu Danomon IDR. Tanggal 31 Januari 2025. Lalu cari akun perkiraannya yaitu beban pencatatan beban biaya listrik. Kita cari beban beban listrik, air, dan telepon dengan sejumlah 1.750.000. Lalu lanjut. Lalu ke informasi lainnya kita ke catatan yaitu beban pembayaran listrik, air, dan telepon. Setelah itu kita simpan. Lanjut kita ke transaksi berikutnya tanggal 31 Januari pencatatan biaya cetak brosur dalam akun beban pemasaran. Kita ke pembayaran mesihan, lalu kode kas dan banknya yaitu Danomon IDR. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2025.
Lalu akun perkiraannya yaitu beban pemasaran. Karena belum ada beban pemasaran, kita buat dulu, yaitu kita karena beban pemasaran tidak ada, kita buat ke buku besar, lalu akun perkiraan. Kita tipe akunnya yaitu beban, lalu kode perkiraannya kita pakai asumsi sendiri. Lalu dengan nama beban pemasaran. Setelah itu kita simpan. Lalu kita kembali ke halaman yang tadi, yaitu ke pembayaran. Nah, kita cari akunnya, yaitu beban pemasaran. Selanjutnya dengan nilai 1.250.000, lalu lanjut, lalu kita ke informasi lainnya dengan catatan yaitu beban biaya cetak brosur. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya pada transaksi berikutnya yaitu tanggal 31 Januari, pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2023, pembayaran menggunakan dana murni DR nilai bulan sebesar 12.500.000. Kita ke kas dan bank, lalu kita ke pembayaran. Selanjutnya kita pilih kas dan banknya yaitu dana murni DR. Tanggalnya kita pilih tanggal 31 Januari 2025. Selanjutnya kita cari akun perkiraannya yaitu hutang biaya. Kita pilih dengan totalnya 12.500.000. Klik lanjut. Selanjutnya kita ke informasi lainnya dengan catatan yaitu melakukan pembayaran hutang biaya pada bulan Desember, lalu kita klik simpan. Nah, pada tanggal 31 Januari yang berikutnya, pencatatan area biaya asumsi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada periode Desember 2023. Kita ke menu jurnal umum, lalu tanggalnya tanggal 31 Januari 2025. Kita cari akun perkiraannya. Karena tidak ada pada tanggal 31 transaksi ini, kita ke daftar laporan untuk mengecek asuransi dibayar di muka itu tuh ada berapa, yaitu kita cek per tanggal 31 Januari 2025, lalu kita lanjut. Nah, kita cek ke neraca diskontronya ini apakah ada asuransi dibayar di muka. Karena tidak ada, kita ulangi ke neraca diskontro. Selanjutnya per tanggal 31 Januari 2025 kita tampilkan masih belum ada asuransi dibayar di muka. Tidak ada. Berarti kita lewati saja untuk transaksi tanggal 31. Lanjut saja kita ke transaksi 31, yaitu melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2025. Maaf itu typo. Kita ke perusahaan, lalu ke proses akhir
akhir bulan, kita pilih bulannya yaitu bulan Januari. Tahunnya 2025. Selanjutnya, kita simpan. Kita ke daftar laporan, lalu daftar laporan lagi, kita ke neraca induk diskontro per tanggal 31 Januari 2025, lalu kita tampilkan. Nah, berikut adalah gambaran neraca induk diskontro Kedas Beauty pada tahun 2025.